Cerdaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu Pandita dan seluruh dhamma yang pada pagi hari ini berkumpul bersama untuk merayakan Sanggadhana. Sanggadhana yang berulang dilakukan setiap tahun. Ini bukan sekedar seremoni simbolik atau aktivitas yang berulang saja, tetapi ini memiliki nilai-nilai makna yang mendalam, yang berbeda dengan hari-hari besar agama Buddha yang lain. Jika hari-hari besar agama Buddha yang lain merupakan bentuk peringatan dari satu peristiwa yang terjadi pada masa Buddha, berbeda dengan Katina. Katina bukan memperingati peristiwa yang terjadi pada masa Buddha, bukan sama sekali, tetapi merupakan bentuk sukacita, bentuk sukacita bersama sangga dan umat, di mana para biku telah selesai melakukan masa wasa retreat, dan ini masih terus dilakukan sampai saat ini. Karena adanya Katina itu, karena adanya Katina ini berkaitan dengan adanya masa wasa. Katina identik dengan persembahan jubah. Katina dalam hal ini identik dengan persembahan jubah, karena pada masa itu memang yang dibutuhkan adalah jubah. Maka berbeda ketika kemudian Katina ini dilakukan di China sana, yang kemudian dikontekskan dalam kebutuhan terkait dengan Sanggadhana untuk pelimpahan jasa kepada mendiang, dalam hal ini pelimpahan jasa pada Buli Black itu. Berbeda konteksnya, sehingga mengambil satu cerita yang dilakukan oleh Yang Arya Moggallana, maka bentuknya berbeda. Meskipun itu juga Katina, karena itu juga selesai masa wasa. Karena itu adalah Sanggadhana di hari Pawarana. Sanggadhana di hari Pawarana, di hari di mana para biku menutup masa wasa, dan itu waktu untuk melakukan pelimpahan jasa. Katina yang saat ini kita lakukan berakar dari cerita pada masa Buddha yang berkaitan dengan jubah. Maka saya akan berbagi mengenai makna persembahan jubah. Makna persembahan jubah pada masa Buddha, ada sekelompok biku yang berada di Pawa. Mereka melakukan retreat pada saat masa wasa. Demikian Buddha juga melakukan retreat masa wasa di Sawadhi. Begitu selesai,
para biku di Pawa mendengar bahwa Buddha berdiam di Sawanti. Maka ketika itu mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mengakhiri masa-masa itu dengan memberikan penghormatan kepada Buddha. Mereka kemudian bergegas untuk meninggalkan tempat masanya dan menuju di mana Buddha berdiam, yaitu di Sawanti. Tetapi pada saat itu musim hujan memang belum selesai, sehingga dalam perjalanan mereka kemudian kehujanan. Tubuh mereka basah, tapi mereka tetap terus berjalan untuk segera menemui Buddha. Dalam perjalanan yang basah itu bukan hanya sekedar basah itu. Begitu sampai mereka basah, terlihat letih. Jubah juga tampak kotor. Belum lagi jubah juga ada yang rusak antara para biku. Nah, maka muncul welas asih didasari keyakinan kepada Sangha, sehingga diusulkan untuk ketika itu memberikan derma jubah kepada para biku yang pada saat itu jubahnya basah, kotor. Dan Buddha mengizinkan. Dari sinilah sebenarnya kemudian ada satu bentuk seremoni. Selesai para biku menyelesaikan wasa, ada persembahan jubah. Jadi Katina Sanggadana ini merupakan perjalanan batin menuju pencerahan. Ini perjalanan batin menuju pencerahan, bukan sekedar seremoni. Karena ini bentuk sukacita di mana para biku telah menyelesaikan retreat selama 3 bulan. Tanpa adanya retreat ini, ya tidak bisa dilakukan berbagai bentuk upacara Sanggadana Katina ini. Ini merupakan rentetan dari satu aktivitas bajik. Para biku menyelesaikan masa wasa selama 3 bulan. Mereka mendalami berbagai hal yang memang ingin dikembangkan dalam latihan secara intens, sehingga mereka memiliki motivasi yang baru, motivasi yang diperbarui kembali, niatan spiritual yang murni kembali. Kondisi-kondisi ini menjadi satu ruang-ruang bajik, ruang-ruang bajik dalam sukacita, sehingga seperti yang terjadi pada masa Buddha ketika itu, lalu dilakukan derma jubah. Dasarnya apa melakukan derma jubah? Ini perlu Anda miliki, tidak sekedar Anda mengikuti acara ini saja, tapi ini harus Anda miliki. Motivasinya apa? Welas asih. Welas asih Anda kepada Sangha. Sehingga Anda kemudian memberikan sokongan, dukungan, dalam hal ini jubah. Melihat para biku kemudian yang berlatih, melihat para biku yang terus melestarikan dhamma, mempertahankan dharma, melakukan berbagai aktivitas untuk memberikan pembinaan
Mendukung aktivitas ini muncul welas asih, yang dimunculkan harus welas asih. Welas asih agar para biku tercukupi dalam berbagai kebutuhan untuk melakukan aktivitas latihan, aktivitas belajar, tercukupi. Dasarnya apa? Setelah itu motivasinya adalah welas asih ini karena didasari oleh apa? Keyakinan. Yakin bahwa para biku ini memang berlatih, para biku ini belajar. Maka ini menjadi satu ruang penting bagi para biku. Bahkan Buddha selalu mengingatkan kepada para biku, jika para biku tidak berlatih dan belajar, maka ia sama saja mencuri hak milik para arahat. Ini menjadi satu ruang sukacita kebajikan yang saling mendukung. Umat dengan welas asih, dengan motivasi welas asih tadi didasari keyakinan bahwa sangga itu berlatih. Jadi Anda memberikan derma ini adalah dukungan untuk mereka berlatih, gitu. Untuk mereka berlatih. Ya kalau nggak berlatih bagaimana Bante? Boleh ditegur Bantenya, boleh ditegur, gitu. Boleh ditegur, diingatkan, dalam arti diingatkan pada tujuannya apa sih pakai jubah itu? Tujuannya apa pakai jubah? Diingatkan boleh, gitu. Bukan dihakimi ya. Hakimi, dimusuhi, lalu diviralkan. Tidak begitu. Justru ketika ada para biku yang tidak berlatih, dibantu, diingatkan, diajak bicara bila perlu dari hati-hati. Karena dasarnya apa? Welas asih dan keyakinan. Karena melihat bicarakan Bantenya tidak berlatih, muncul welas asih dan keyakinan. Harusnya sangga berlatih. Ajak diskusi, sampaikan, diingatkan, diingatkan. Ini bentuk dukungan umat kepada sangga seperti ini. Diingatkan bahwa harus berlatih, gitu. Harus berlatih, harus belajar, diingatkan. Nah, ini menjadi hal penting sehingga jubah dalam hal ini itu bentuk welas asih Anda yang didasari keyakinan kepada sangga, bukan yang lain, bukan yang lain. Ketika itu yang dibutuhkan kan jubah memang, padahal jubahnya basah, jubahnya mungkin kalau ketika itu batinnya kena flu yang dibutuhkan obat ketika itu. Mungkin jubahnya kering kan, tidak basah, tidak kotor, batinnya flu, demam, ya pasti obat yang diberikan. Mungkin sangga dana katina bukan jubah, tapi obat. Tapi obat. Kalau ketika itu batinnya datang pas waktunya makan dan kelaparan dan perjalanan tadi itu, mungkin bukan juga obat yang diberikan. Saya yakin itu pasti sangga dana makanan. Dan mungkin katinanya bukan betul jubah, makanan. Makanan. Maka karena bentuk welas asih tadi dan karena keyakinan tadi dalam menyokong sangga, dalam perkembangannya pun berubah. Tidak hanya sekedar jubah, gitu. Tidak hanya sekedar jubah saja, tapi sudah mulai dalam bentuk-bentuk kebutuhan yang lain dimunculkan. Yang umumnya dikenal, ada obat-obatan, ada makanan, ada tempat tinggal. Pun nggak bisa kaku seperti ini. Nggak bisa kaku seperti ini. Kalau tempat tinggal saat ini di sini sudah ada di sini. Bagaimana mau dana tempat tinggal kemudian? Berderma tempat tinggal. Yo ini masih sewa, ya ada berderma untuk kebutuhan perpanjang sewa ini, gitu loh. Loh tapi masih lama kata Mufti, berarti masih 2 tahun lagi. Ya, untuk perawatan.
untuk perawatan tempat ini, gitu. Untuk perawatan tempat ini agar tetap terjaga, bisa bayar listrik, Anda bisa duduk dengan suasana yang sejuk karena AC, terang karena lampu, gitu. Itu kan dukungan tempat tinggal, dukungan untuk tempat tinggal. Bahkan tidak hanya di sana, kebutuhan sekarang dengan pola komunikasi, dengan peradaban sekarang ini, ada kebutuhan untuk media sosial dalam pengembangan dharma. Ada yang mengembangkan ke sana, bahkan sudah dimunculkan sangga dana untuk kebutuhan mendukung dharma dalam media sosial. Boleh ya, boleh saja, karena ini konteks, sangat konteks kebutuhan ini. Nanti kalau stuck terus pada jubah-jubah semua, ya sedangkan jubah ini tidak pada masa konteks ketika itu. Kalau pada masa konteks ketika itu kan yang dibutuhkan jubah itu, gitu kan. Dalam tradisi berikutnya hanya satu jubah. Nah persoalannya satu jubah aja nggak mau gitu loh. Semua mau kasih jubah. Ini kan persoalan. Ini persoalan. Gitu. Ini bukan solusi kemudian. Ini persoalan. Nah, maka ini perlu ya makna secara histori. Jubah sebagai bentuk sukacita dan apresiasi karena punya makna mendalam nanti. Punya makna mendalam. Ini tetap dilakukan, bukan tidak. Wong jubah tetap dipakai sama batinnya kok. Jubah tetap dipakai sama batin. Jubah tetap dipakai. Dan ini bentuk sukacita. Tadi dari keyakinan kan, dari umat. Dan ini bentuk sukacita dari sangga juga, di mana jubah itu nanti ya dalam prosesi katina, jubah katina itu hanya satu, itu nanti akan diberikan kepada mereka yang sudah ditetapkan oleh sangga untuk menerima, hanya satu yang dipakai, gitu. Tidak semua, gitu. Nah, lalu bagaimana agar memiliki kemanfaatan? Nah, mulai dikontekkan, ada dalam bentuk perawatan wihara. Sangga dana makan juga demikian, tidak kemudian membawa makanan semua. Bayangkan kalau ini satu orang bawa satu piring makanan aja ya, 2 piring plus lauknya. Anda bisa bayangkan, gitu. Begitu banyak makanan, ya kan? Nantinya cuma berempat kan, sangganya cuma berempat. Terus besoknya nggak bawa lagi ya, kelaparan besoknya. Cuma setahun sekali ya gitu. Nggak demikian juga, gitu. Nggak demikian juga. Makan tetap untuk makan hari ini. Yang lain dalam bentuk-bentuk dukungan untuk kebutuhan makanan yang berikutnya. Gitu. Dalam bentuk makanan yang berikutnya. Ini penting sekali dipahami secara konteks, ya. Secara konteks. Nah, obat-obatan juga demikian, gitu. Obat-obatan demikian, nggak nunggu juga untuk batinnya sakit. Hal-hal yang konteks, maka sering saya katakan ya vitamin, antangin lah, nggak nunggu batinnya sakit, gitu. Stamina tubuh bisa, gitu, vitamin dan yang lain. Bahkan dalam bentuk-bentuk yang lain sekarang, dalam bentuk-bentuk yang lain, gitu. Dalam bentuk-bentuk istilah kalau di dalam winaya komentar itu ada namanya Blako Pawarana begitu. Jadi itu meneruskan dari winaya. Kalau secara winaya kan secara lisan, gitu. Jadi kalau orang mau terima obat ke sangga, tidak perlu obat batunya diberikan. Nanti kalau nggak betul batu expired, gitu. Cukup menyampaikan, berarti nanti kalau ada yang batuk bisa hubungi saya akan ada obat untuk obat batuk. Dulu seperti itu, dari dulu dana jubah juga begitu juga, gitu. Nah nanti tinggal, kalau bentuknya uang bagaimana? Ya nanti tinggal dikasihkan Romo Sugiono yang kelola uang, misalkan untuk sangganya diberikan. Nanti kalau butuh obat batuk, tolong hubungi Romo Sugiono untuk beli obat batuk ya. Dan begitu. Nah kalau sekarang dikelola oleh wihara kan, dikasih ke wihara dananya gitu loh. Tinggal disampaikan, nanti kalau butuh untuk kesehatan atau apa, nanti tinggal hubungi guru wihara
nanti ya siapa yang ditunjuk. Nah, kalau dikasihkan obatnya itu ya itu dari Bante Cita sakit dari 3 bulan yang lalu, obat ibu dan anak itu masih di bawah sampai sekarang. Dari 3 bulan yang lalu ada bisa bayangkan itu. Dan sekarang Bante Cita nggak minum sudah selesai baterainya kok. Dan masih sisa separuh, kemarin saya berikan ke beberapa yang batuk juga. Tapi masih satu yang besar. Nah, itu siapa yang minum itu? Yang mudah-mudahan expirednya masih lama, tahun depan gitu loh. Jadi kalau ada yang batuk jangan sungkan, boleh kesini minta obat batuknya. Daripada nggak kepake gitu ya. Nah, ini penting sekali. Demikian perawatan wihara juga. Perawatan wihara ya kebutuhannya sekarang itu ya apa, sabun pel, kebutuhan yang lain, cuci baju dan sebagainya kebutuhan. Itu maka dibentuk diolah dalam bentuk yang lebih konteks seperti itu. Maka selama saya sering pesan, kebutuhan ini harus diukur waktunya untuk 1/2 tahun misalnya. Ya diri itu ya jangan untuk 1 tahun, nanti begitu Desember sudah jadi batu itu ya. Jangan, ya untuk 1/2 tahun saja. Maka yang lain dalam bentuk-bentuk ya kalau istilah sekarang itu dalam bentuk belaku dan sebagainya boleh saja itu. Gitu loh. Boleh saja. Istilahnya tadi pawarana kalau dulu tulisan tadi itu sekarang tertulis biar marem. Aku sanggadana makanan ini berarti sanggadana. Kan walaupun bentuknya di situ hanya kertas yang tertuliskan sanggadana makanan. Gitu. Sanggadana makan. Ya nanti akan dikelola oleh pengurus untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan perawatan wihara, untuk kebutuhan obat-obatan dan sebagainya. Gitu. Sehingga jangkanya lebih panjang, gitu. Karena tidak langsung kalau kebutuhannya bentuk barang ketika itu ya langsung harus dihabiskan kan gitu. Tapi kalau tidak itu kan jangkanya panjang gitu. Nah, ini penting dipikirkan juga, perlu dipahami dengan baik. Bahkan dari wihara sendiri kalau kita numpuk expired obat-obatan dan sebagainya, maka di wihara yang saya bina selalu saya cegah hal seperti ini, gitu. Cegah hal seperti ini, jubah yang mulai satu saja, berame-rame, gitu. Lalu nanti yang lainnya ya boleh kalau masih ada jubahnya untuk menyerahkan juga ya boleh, gitu. Lalu dana yang terkumpul ya untuk wihara, gitu. Dana yang terkumpul dari yang dibawa oleh panitia ini ya untuk wihara, untuk kebutuhan jangka panjangnya, sehingga tidak lagi numpuk obat-obatan dan yang sebagainya, tidak lagi seperti itu. Saya dulu pernah menemukan satu wihara itu yang namanya minyak kayu putih itu satu kardus segini itu ada 4 dan itu sudah expired semua diapakan. Minyak kayu putih itu ada 4 kardus itu expired semua. Saya tanya dari kapan? Wah nggak tahu kan, ini udah dari lama sekali terus dilakukan dan nggak ada yang pakai. Gitu, nggak ada yang pakai. Nah, ini kan kemanfaatannya jadi berkurang. Gitu lah. Berkurang dalam arti begini, karena dana makanan kan, misalkan dana makanan ya. Dana makanan itu kan untuk menunjang tubuh. Begitu dimakan akan mampu memberikan ketahanan tubuh. Maka kebajikan Anda itu disitulah berkembang begitu. Maka ada istilah tawaran dana gitu. Tawaran dana itu adalah dana yang diperuntukkan untuk waktu yang lama. Misalkan Anda berdana untuk menyokong tempat ini, perpanjangan kontrak tempat ini. Nah, selama berapa? 3 tahun. Ya selama 3 tahun itu kan berarti dana Anda termanfaatkan di sini. Bayangkan selama 3 tahun itu Anda berdana itu kebajikannya terus selama 3 tahun. Karena apa?
selama 3 tahun ini digunakan untuk aktivitas bijak bakti, diskusi dharma, meditasi, belajar dan sebagainya. Tempat ini digunakan seperti itu, dan ini karena dana dari Anda selama 3 tahun itu bertahannya gitu. Ya kalau makanan begitu dimakan selesai, tujuh sehat ya selesai gitu. Nah maka ada istilah tawaran dana, itu yang dana yang memiliki ketahanan waktunya panjang ya, seperti tempat tinggal. Maka perawatan wihara di sini ya termasuk tawaran dana. Ketika Anda berdana untuk perawatan wihara di sini dan wihara ini mampu terawat, terjaga dengan baik dan nyaman terus, ya selama itu kebajikan Anda memiliki kebajikan selama itu juga. Selama itu juga. Ini bagian penting. Jubah, ketika ada berdarah jubah gitu. Jubah ini paling bertahan itu paling lama ya 3 tahun. Jubah ini paling lama 3 tahun. Kalau rajin nyuci paling 2 tahun. Apalagi nyucinya pakai mesin cuci ya. Ini cepat sekali rapuh, robek. Cepat sekali. Tipis gitu udah robek. Cepat sekali. 2 tahun kali. Tapi kalau nyucinya pakai tangan gitu itu lebih awet. Bisa 3 tahun. Itu tergantung bahannya tadi. Ada beberapa bahan yang juga nggak sampai 3 tahun. Gitu loh. Maka ketika ada dana jubah, ya bertahannya selama itu kan, karena selama itu juga digunakan, kemanfaatannya sampai itu, maka kebajikannya sampai di sana. Ketika tidak digunakan lagi kan tidak memiliki nilai kemanfaatan, tidak nilai kebajikan. Ya. Ini hal penting yang betul-betul harus dipahami dengan baik. Maka menjadi lebih konteks kebutuhannya, menjadi lebih konteks. Maka jangan heran lagi kalau nanti tadi di sini sudah dikembangkan perawatan wihara. Untuk apa aja perawatan wihara nanti? Loh, ya banyak. Untuk mendukung kegiatan yang di media sosialnya, untuk bayar listrik, ya kebutuhan kebersihan dan sebagainya. Kebersihan kan nggak bersih ya, sabunnya beli, kita nggak produksi sendiri kan gitu. Beli sabunnya dan sebagainya gitu. Untuk itu, maka tempat yang Anda rasakan saat ini nyaman, bersih, AC, ya itu karena derma Anda, kebajikan dari Anda, kemanfaatan yang dirasakan saat ini, karena Anda menyokong tempat ini gitu. Menyokong tempat ini, maka mulai dilakukan secara konteks gitu loh. Secara konteks, pola-pola ini penting sekali, baik para pengurus maupun umat supaya memahami. Jadi sehingga nanti bahwa ada caranya. Kalau dulu caranya lisan tadi itu, melakukan tawarannya itu secara lisan. Tawaran untuk sangga dana itu lisan tadi itu. Gitu. Maka sekarang itu bahkan kalau di tempat kami, yayasan yang di kami Mojokerto, sangganya ini sudah ada asuransi dari yayasan. Dipaksakan masuk asuransi. Tapi saya sudah sampaikan, asuransi nanti hak warisnya jangan saya atau yang lain, jangan, nanti untung saya gitu. Jadi asuransi pun hak warisnya adalah yayasan gitu loh. Yayasan. Jadi kalau ada apapun nanti ada uang dari sana ya maksudnya ke yayasan lagi gitu. Sehingga sangga kami pun ya sudah disediakan asuransi. Bukan hanya itu, butuh untuk pendidikan. Kalau dulu ya nggak perlu. Orang dulu itu wihara memang tempat belajar, berlatih, dan tidak ada legalitas formal. Ketika itu nggak perlu. Jadi wihara sudah otomatis siapapun yang menjadi sangga, jadi biku ketika di wihara, dia belajar di situ, mulai belajar menulis, membaca kitab, tentang ilmu apapun, dia belajar di situ. Gitu. Dan itu tidak ada legalitas hukum. Kalau sekarang beda, wihara perlu legalitas hukum di bawah yayasan. Untuk pendidikan sendiri, pendidikan yang formal ya, pendidikan yang formal sendiri perlu legalitas hukum dan ribet sekali. Tanya Romo Dadi yang ngurusin SDAP Semartungga ini loh, perlu akreditasi Romo ya, belum biaya ngurus ini dan itu. Kalau nggak ada akreditasi, turun penilaiannya bisa ditutup, kampusnya bisa ditutup. Gitu loh.
Maka sekarang butuh pendidikan. Nah, kalau pendidikan sendiri kita kan nggak bisa yang mendukung pendidikan yang ada sudah gitu ya. Maka kami pun bersyukur kalau di kami memang saya sejak awal sudah mencanangkan yayasan harus mensupport dalam hal pendidikan para sangga. Maka di kami sangga yang mau kuliah, mau sampai kuliah apapun ya silakan. Yayasan sudah siap mensupport. Maka termasuk Bante Cita di sini salah satu program pendidikan dari kami untuk belajar tentang kawi, tulis kawi, lontar dan sebagainya. Targetnya ya sampai bisa nulis, membaca, mengartikan dan membaca prasasti harus bisa. Itu target saya. Baru nanti ambil doktor. Gitu. Perlu itu? Ya, kita butuh itu. Karena kalau enggak lontar-lontar siapa yang baca? Gitu. Karena teman-teman dari Muslim sekarang itu sudah gencar belajar kawi dan lontar. Nah, mereka juga sudah ke sana. Nah, kalau kita ketinggalan nanti di Bali pun sudah sangat berkurang di Bali. Tidak banyak juga di Bali ternyata. Sudah sangat berkurang. Ya, beliau senangnya di situ, ya dikembangkan keilmuannya, belajar ke sana supaya ada kemanfaatan untuk pemahaman secara konteks Buddhis yang ada di Nusantara. Ternyata tidak mau makan di mik, maunya di hutan, ya tinggal di hutan sana sampai sekarang gitu. Tinggalnya di hutan sana di gunung tinggalnya. Kalau saya bagian jalan-jalan, saya bagian jalan-jalan, bagian jalan-jalan ke sana kemari saya. Nah, ini hal penting yang kita harus pahami bersama. Jadi sokongan dukungan dari welas asih dan keyakinan itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan semacam ini. Gitu, untuk kebutuhan-kebutuhan semacam ini. Kemanfaatannya ya seperti sekarang yang Anda rasakan di saat ini juga. Gitu. Saya bisa ngomong pakai mic ini ya karena dukungan Anda dalam dharma perawatan wihara sehingga bisa bayar listrik. Kalau enggak ini mic-nya nggak bisa bunyi kan gitu. Nggak bisa bunyi. Nah, kalau dulu dalam bentuk pewarangan lisan gitu. Kalau sekarang ya bisa dalam sekarang tidak lisan, tidak bisa dalam bentuk-bentuk ditulis begitu, boleh saja. Gitu. Maka supaya barang tidak numpuk diganti pakai itu, gitu loh. Ya, supaya ada secara emosi dan niatan ada betul-betul menyerahkan. Jadi ini perlu dipahami gitu ya, sehingga tidak kemudian mengurangi nilai, tidak mengurangi nilai dharmanya itu sama sekali tidak, gitu. Tidak mengurangi nilai dharma tidak, karena polanya memang seperti itu, gitu ya. Polanya seperti itu dari zaman Buddha dilawan secara lisan zaman Buddha. Nah, sekarang kita coba lebih kontekstual di sisi sehingga barang-barang ataupun apapun yang Anda berikan sebagai sokongan itu akan betul-betul terakomodir untuk dimanfaatkan dengan baik. Jadi ini sukacita yang didasari welas asih dan keyakinan baik umat maupun sangga. Sangga akan memberikan jubah itu kepada biku, salah satu biku yang memang ditunjuk untuk menerima sebagai bentuk apresiasi telah menyelesaikan wasa. Nah, ini katina yang pertama. Jadi karena dikatakan sebagai perjalanan batin dalam pencerahan itu karena ini. Yang kedua adalah jubah ini sebagai simbol kesederhanaan. Simbol kesederhanaan. Simbol kesederhanaan ini penting sekali. Bahwa ketika biku mengenakan jubah ini bukan untuk keren-kerenan, ya, keren jadi biku begini ya, jubahnya bukan. Gitu. Ini punya beban moral yang besar. Memakai jubah ini tadi saya katakan, bahkan Buddha mengingatkan, kalau tidak berarti sama saja mencuri, mengambil haknya para arahat, nggak berlatih, nggak belajar, itu mengambil haknya para arahat. Dia mencuri haknya para arahat. Maka ketika mengenakan jubah ini, biku harus ingat, jubah ini didapatkan karena welas asih dan keyakinan umat kepada sangga. Mereka memiliki welas asih.
agar para biku itu tidak susah, tidak kedinginan, gitu. Tidak susah dalam menjalani latihan, diberi jubah. Dasarnya keyakinan, jubah ini digunakan untuk menutupi tubuhnya agar dia bisa berlatih dengan baik. Keyakinannya ini. Maka ketika mengenakan jubah ini perenungan mendalam yang sangat penting bagi kami. Nah, ketika menggunakan jubah ini, kami harus siap menanggung beban moral, yakni welas kasih dan keyakinan umat. Sehingga ada tuntutan bahwa ketika menggunakan jubah ini harus belajar, harus berlatih. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Tujuan itu apa? Pencerahan, pembebasan, gitu. Pembebasan. Maka jubah ini hanya sebagai sarana saja untuk menutupi tubuh ini. Kalau kemudian dapat jubah bagus, senang, bangga, ini bukan pencerahan, ini sudah kelekatan, halangan malah. Halangan. Maka selain itu, jubah ini memiliki sarana sebagai kontemplasi dalam memahami duka, yaitu ketidakkekalan. Ketidakkekalan. Jubah ini juga nggak bisa dibanggakan, dilekat tidak bisa. Jubah ini juga tadi setahun, 2 tahun sudah warnanya berubah, pudar, rusak. Kalau hanya bangga pada jubah ini saja, akan kecewa ketika jubahnya rusak. Tetapi ketika jubah ini digunakan sebagai sarana memang untuk berlatih dan rasa syukur mendalam atas welas asih dan keyakinan umat telah memberikan jubah ini, maka ini akan menjadi satu motivasi yang kuat bagi kami sangga untuk berlatih. Ketika ini kebetulan ini, maka jubahnya rusak, ya sudah, tidak apa-apa, ditambal masih bisa ditambal. Kebajikannya cukup, nanti dapat jubah, gitu loh. Dapat jubah. Nah, ini penting sekali. Dan ini simbol kesederhanaan. Bagaimana? Karena jubah ini menunjukkan sebagai simbol kesederhanaan dalam arti bahwa ketika mengenakan jubah ini, ia telah betul-betul mengendalikan diri dan meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Jadi bukan karena kebanggaan pakai jubah, bukan. Tetapi hanya untuk menutup tubuh saja. Untuk menutup tubuh dan sebagai sarana penunjang untuk berlatih dalam mencapai pencerahan, tidak yang lain. Tidak yang lain. Ini simbol kesederhanaan. Simbol kesederhanaan. Simbol kesederhanaan. Dan yang ketiga adalah kebijaksanaan Buddha. Kalau ketika itu Buddha menolak permintaan tidak adanya derma jubah, mungkin nggak ada katina. Atau tidak usah, nanti saja batinnya kapan-kapan jubah sudah. Mungkin nggak ada yang namanya perayaan katina, nggak akan ada. Tapi karena welas kasih Buddha, karena kebijaksanaan Buddha, maka Buddha mengiyakan permintaan atas dasar latasi dan keyakinan dari umat tadi untuk berderma jubah. Sehingga hal itu masih terus dilakukan sampai saat ini. Ini karena welas asih dan karena kebijaksanaan Buddha. Karena welas asih dan kebijaksanaan Buddha, sehingga kita bisa melakukan sanggadana pada saat ini. Sehingga ada ruang-ruang di mana antara sangga dan umat itu memiliki ruang untuk melakukan kontemplasi dalam upaya saling mendukung untuk perkembangan dharma. Gitu, untuk perkembangan dharma. Ada ruang-ruang itu. Jadi sanggadana jubah ini adalah perjalanan batin menuju pencerahan, di mana jubah ini diberikan karena welas asih dan keyakinan sebagai simbol kesederhanaan dan kebijaksanaan Buddha. Sehingga sampai saat ini kita bisa duduk bersama di tempat ini, ya karena welas asih dan keyakinan Anda semua kepada sangga. Karena welas asih dan keyakinan Anda kepada sangga, maka saya menyampaikan terima kasih mendalam kepada para pandita, para pengurus, dan seluruh umat yang sudah menyokong, mendukung segala aktivitas yang ada di Buddhayana Center Bali ini. Sehingga sampai sekarang tempat ini masih bisa terjaga dengan baik. Secara fisik masih terawat dengan baik, bersih, nyaman,
gitu, untuk beraktivitas, dan sampai detik ini ya masih terus berjalan semua aktivitasnya. Ini semua karena welas asih dan keyakinan Anda dalam bentuk-bentuk derma yang sudah dilakukan. Saya menyampaikan terima kasih mendalam untuk hal ini kepada Anda, dan sangga yang di sini kita juga tidak pernah kekurangan makan, cukup makan, gitu ya. Cukup makan, juga diperhatikan dalam sisi berbagai kebutuhan, bahkan mau pergi ke sana kemari pun untuk beraktivitas pun ya sampai digerakkan ketika tidak sampai. Ini bentuk-bentuk welas asih. Saya sangat apresiasi acara ini memberikan ruang nyaman bagi sangga yang di sini untuk beraktivitas, sehingga kami sangga di sini cukup betah, ya, cukup betah, nyaman gitu. Artinya bahwa tempat ini layak untuk ditinggali, layak untuk didiami gitu. Karena ada orang-orang yang welas asih, ada orang-orang yang penuh dengan keyakinan mensupport tempat ini. Sekali lagi terima kasih mendalam untuk segala dukungan Anda yang sudah diberikan selama setahun ini sampai Kadina ini, sehingga seluruh aktivitas di sini masih tetap bisa berjalan dengan baik. Tentu kami sangga masih sangat membutuhkan ulas asih dan keyakinan Anda dalam mendukung dharma di tempat ini. Dalam mendukung dharma kami masih membutuhkan ulas asih dan keyakinan Anda untuk mendukung sangga yang ada di sini terus memiliki ruang-ruang untuk beraktivitas dengan baik. Nah, tentu Anda juga saya minta juga bisa memanfaatkan, karena Anda sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang, materi di tempat ini untuk akses tempat ini. Maka saya juga mengharap kepada Anda, manfaatkan tempat ini untuk Anda mendapatkan pengetahuan dan ruang untuk belajar serta berlatih, agar Anda memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga apa yang Anda lakukan di tempat ini tidak sia-sia. Anda memiliki cukup manfaat. Manfaatnya double. Ketika Anda berderma, Anda mendapatkan kesejahteraan, Anda mendapatkan ruang-ruang rezeki yang cukup, kebahagiaan. Ketika Anda memanfaatkan wihara ini, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan tumbuh keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka ikuti segala aktivitas puja bakti di sini, diikuti. Ya, kami sudah menata untuk topik khotbah ini setahun ini sudah kita bikin secara terstruktur, gitu ya, terstruktur. Khotbahnya itu saling berkesinambungan. Khotbah yang satu dan berkesinambungan terus sampai akhir tahun. Dan ini kan kami terus lakukan. Maka kalau Anda mengikuti puja bakti setiap minggu, Anda akan memiliki cukup pengetahuan. Tahun ini Anda bisa mengikuti secara utuh. Anda akan memiliki konsep diri bagi seorang Buddhis sampai Desember nanti. Tahun depan kita sudah siapkan lagi materi yang terstruktur lagi, sehingga mau saya khotbah, Bante Cita atau Romo-Romo Pandita yang sudah kami siapkan, yang tidak akan berbeda yang dibicarakan, saling berkesinambungan, gitu. Maka ini gunakan untuk menambah nutrisi batin Anda dalam upaya meningkatkan, memiliki pengetahuan dan meningkatkan keyakinan kepada Dhamma dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Ketika Anda memiliki kebutuhan dalam upaya untuk pengembangan diri, boleh disampaikan yang berkaitan dengan praktek-praktek Dhamma, boleh disampaikan, gitu loh, boleh disampaikan. Usul kegiatan apa, boleh. Saya kan kok ada kebutuhan kegiatan apa yang memang itu bisa mengembangkan batin kita, menenangkan batin kita, ya boleh saja disampaikan, boleh saja disampaikan. Nanti kita akan akomodir. Karena apa? Wihara ini tidak akan bermanfaat kalau Anda tidak melakukan apa-apa. Karena wihara barang mati. Wihara ini kan barang mati, gitu. Sama halnya mobil. Mobil kalau tidak Anda gunakan, Anda bawa aktivitas, dia tidak bermanfaat apapun. Sama dengan wihara ini. Kalau Anda tidak melakukan dan mengikuti segala aktivitas di sini, maka nggak dapat manfaat apapun. Double manfaatnya itu. Kalau menyokong ini dapat manfaat, yaitu kesejahteraan dan sebagainya, buah-buah kebajikan. Tapi akan menjadi satu nilai yang lebih kalau Anda mengikuti aktivitas di sini, karena apa? Akan menambah pengetahuan untuk Anda.
sehingga tumbuh keyakinan. Dengan memiliki keyakinan, hidup kita ini tanpa ada keraguan, selalu tenang, tidak ada khawatir, cemas, gelisah, tidak ada. Kalau batin ini penuh dengan keyakinan. Sehingga saya memohon dengan sangat agar kemanfaatan Anda mendukung wihara ini menjadi berlipat ganda. Ikuti segala aktivitas di sini agar ini menjadi satu ruang tajik, karena wihara itu adalah rumah untuk berlatih dan ruang bajikan kita bersama. Terima kasih. Anumodana kami aturkan kepada Yang Mulia Nyana Sigatera sudah memberikan khotbah dhamma. Semoga apa yang disampaikan Yang Mulia Nyana Sigatera dapat membawa kemajuan batin kita.